Ritson Manyonyo bersama kami keluarga besar SMP Tarakanita 2 Pluit, dan khususnya kepada anak-anak kelas 7 dan juga mungkin para orang tua kelas 7 juga ikut bergabung, dan juga Bapak Ibu guru yang mendampingi untuk kegiatan pada siang hari ini. Nah, sebelum acara kita mulai, kita akan berdoa bersama dan suster akan memimpin doa dengan tata cara agama Katolik, dan saya minta izin ya kepada Bapak Ritson. Dan untuk anak-anak, marilah kita ambil sikap berdoa, ya, sikap doa yang baik. Untuk agama yang lain silahkan untuk menyesuaikan diri. Baik, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang bertahta di surga, kami bersyukur atas pendampingan-Mu terutama di dalam pelajaran jarak jauh yang kami ikuti sampai saat ini. Kami mohon berkat-Mu untuk acara hari ini, terutama di dalam perjumpaan dengan Bapak Ritson yang akan mendampingi kami. Semoga kami mampu bersyukur dan juga mampu belajar mengenai hidup yang akan diberikan oleh Bapak Ritson kepada kami. Tuhan, ini semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bunda Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, untuk selanjutnya bahwa nanti khususnya anak-anak kelas 7 kita nanti akan mendapatkan sesuatu mengenai pelajaran hidup yang mungkin kalian tidak akan didapatkan dari sekolah. Dan suster berharap nanti kalian dapat mengikutinya dengan baik, dan suster ingatkan lagi, selama mengikuti kegiatan ini kalian harus tetap mematuhi aturan yang sudah diberikan oleh sekolah. Nah, dalam kesempatan ini kita nanti akan mendapatkan sesuatu, yaitu dengan tema mengasah empati untuk berbagi. Dan suster berharap ya kalian sudah banyak mengalami bagaimana saya berbagi. Telah diajarkan dari para orang tua dan juga sekolah, mungkin dari TK sampai pada kalian duduk di kelas 7 ini. Tetapi kita hari ini juga akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa ya. Kalian nanti dapat melihat, mendengar, dan juga mengetahui sendiri apa yang akan kita ikuti pada saat ini. Nah, sebelumnya saya juga mengucapkan limpah terima kasih kepada Pak Ritson Manyonyo selaku direktur ya Bapak ya, CV Ritson Yayasan El Safan ya Pak ya. Banyak terima kasih Bapak pada saat ini bisa bertemu dengan Bapak. Nah, nanti Bapak ini waktunya saya serahkan kepada Bapak seutuhnya, dan nanti saya berharap nanti Bapak juga berkenan menyampaikan sesuatu untuk anak-anak kami Pak, dan kami juga ingin menyampaikan juga bahwa anak-anak ini masih kelas 7 Pak, dari peralihan dari masa kanak-kanak menuju ke remaja. Nah, untuk selanjutnya silahkan waktunya saya serahkan kepada Bapak. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Eto, dan Suster Olivia dan Bu Erna, dan semua Dewan Guru, serta anak-anakku sekalian yang ada di SMPK Tarakanita kelas 7. Pada kesempatan kali ini, sebagaimana tadi sudah disebutkan, saya Ritson Manyonyo. Saya mengalami kebutaan di usia 24 tahun yang lalu. Itu berarti kurang lebih 20
1 tahun yang lampau karena penyakit carat mata glaukoma. Selanjutnya dalam keadaan tidak bisa melihat dan tidak bisa lagi disembuhkan penglihatan saya, maka saya bangkit daripada keterpurukan hidup, kemudian melihat cahaya ilahi dan mempersiapkan diri belajar tentang dunia orang buta dan melanjutkan studi di Sekolah Tinggi Teologi, lulus S1 tahun 2004 dengan karya ilmiah terbaik, dan lulus S2 tahun 2014 juga dengan karya ilmiah yang terbaik summa cum laude, dan sekarang sedang S3 tetapi belum selesai suster. Kira-kira begitu. Dan saat ini memimpin Yayasan Al-Safan. Yayasan Al-Safan ada panti asuhan, ada sekolah luar biasa dari TK sampai SMA, dan anak binaan Al-Safan ada 40 orang dari usia 7 tahun sampai usia 28 tahun. Prestasi anak-anak Al-Safan yang kami bina dari tingkat Jakarta Timur, provinsi, nasional, sampai ke Eropa. Itu perkenalan singkat, dan saya bersyukur pada kesempatan kali ini saya diberi tema yang sangat menarik, yaitu mengasah empati untuk berbagi. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi kelas 7, bahwa di slide bisa dibuka, ditayangkan pendahuluannya. Saya tidak perlu baca dari atas sampai selesainya, bahwa mengasah empati untuk berbagi adalah software yang Tuhan letakkan pada hakikat jati diri kita sebagai manusia. Apapun agama kita, apapun status sosial kita, dari keluarga macam apa kita, dari warna kulit apa yang kita miliki, maka sifat-sifat empatik itu ada dalam kehidupan kita masing-masing. Mau umur balita, mau umur remaja, dewasa, orang tua sampai lansia, sifat ini tertanam dan dia mengikuti semenjak manusia lahir sampai pada kesudahannya dia dipanggil Tuhan oleh Yang Maha Kuasa. Nah, kita akan masuk di bagian kedua. Dalam slide bisa masuk ke definisi. Anak-anakku, supaya mempertajam pengertian sederhananya, pengertian sederhananya, kita akan melihat definisinya. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan kata mengasah. Dari kata dasar asah, yaitu adalah satu upaya untuk membuat suatu benda yang sudah ada, kemudian diupayakan sedemikian rupa agar benda tersebut kemudian menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk membantu manusia. Definisinya ada, nanti dibaca slide-nya. Jadi saya sudah tidak baca secara literal. Nah, oleh karena itu, kalau kita bisa ambil contoh bagaimana pisau, parang, atau pada masa kita punya krayon, supaya pensil atau alat pewarna lainnya itu bisa runcing kembali, maka dia butuh untuk diasah atau dicukur atau sejenisnya, sehingga ia akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Nah, mengasah dalam arti empatik untuk membangun mental berbagi adalah proses di mana kita dilatih agar apa yang Tuhan sudah tanamkan dalam diri kita, yaitu sifat empatik dan sifat berbagi, itu dapat dilatih
dilatih supaya memiliki kepekaan, makanya perlu diasah. Nah, ada contoh, bisa ditayangkan video, proses mengasah suatu benda dari yang tadinya ada, kemudian tumpul dan tidak berfungsi, kemudian setelah diasah dia menghasilkan fungsi yang lebih maksimal. Bisa video? Bentar, Pak. Apa bisa ditampilkan? Ya. Sebentar, suaranya belum. Sebentar ya, Pak. Iya. Oke. Muncul. Video yang satu. Ini video timbang. Bukan. Video orang mengasah. Ada video yang satu yang orang sedang mengasah pisau. Oh, belum terkirim sama Mary, Pak. Belum terkirim. Iya. Oh, belum terkirim. Oh, Mary ya, oke, bisa kirim, baik. Mary. Baik, belum terkirim. Oke, nanti sebentar. Jadi bahwa sifat empatik dan sifat Oke, tunggu berbagi. ditunggu, Pak. Oke. Bisa? Oke, kalau ini nanti kita lewat saja dulu operatornya. Ya, Halo. Ditunggu sebentar, Pak Ritson. Sedang proses ya. oke. Oh, oke, baik. Sudah, Pak. Ya, sambil video dipersiapkan, nanti kalau sudah dikasih kode ke saya. Ya. Ya, ini prosesnya. Ya. Seseorang memegang pisau, ada batu, ada air, ada gerakan, ada tenaga. Ya. Untuk membuat pisau Jadi lebih anak-anakku, ya. Videonya cukup, Pak Ritson. Oke. Ya, oke, cukup. Ya, baik. Jadi anak-anakku sekalian, bahwa untuk membuat pisau yang terbuat dari besi atau stainless, ada beberapa alat bantunya. Ada batu, tempat pisau untuk diasah, ada air, ada manusia sebagai penggerak. Jadi mengasah itu satu proses hidup. Ya. Kita harus melatih hidup kita untuk
dapat memperkuat, mempertajam sifat empatik dan sifat berbagi itu. Sehingga demikian maka apa yang Tuhan sudah beri dalam hidup kita masing-masing itu akan dapat muncul keluar. Nah, yang berikut definisinya tentang empati. Empati adalah satu keadaan di mana kita dapat memasuki perasaan orang lain. Ya, saya ulangi. Empati adalah satu situasi yang ada dalam diri kita di mana kita memasuki dan turut serta ada dalam perasaan dan keadaan orang lain. Empati itu bukan sekedar simpatik, tetapi empati adalah satu tindakan yang olehnya kita turut serta ya merasakan keadaan dan rasa yang dirasakan oleh orang lain. Contoh, apabila terjadi kecelakaan di jalan raya, kita yang di dalam kendaraan menyaksikan ada orang yang naik motor ketabrak mobil, kemudian kita cuma melihat dan kemudian kita berkata, aduh kasihan. Itu sifat bukan empatik, tetapi sifat simpatik. Ya. Dalam kitab suci yang Pak Ritson yakini, ada perumpamaan yang sangat tegas. Seorang Samaria yang baik hati. Bahwa dia tidak kenal orang yang dia tolong, dia bukan seagama, dan justru orang itu terkadang dimusuhin. Tetapi oleh karena sifat empati, maka dia membantu orang yang kecelakaan atau orang yang sedang mengalami musibah. Itu sikap empati. Tidak hanya sekedar dibantu, tetapi dibawa, dirawat, dibiayai, dan bahkan ditunggui sampai dia sembuh. Jadi empati itu adalah satu sifat yang jauh lebih besar pengaruhnya ya kepada sifat-sifat manusia yang luhur. Berikut. Kemudian berbagi. Berbagi adalah satu tindakan yang keluar dari diri kita untuk membuat orang lain bisa membuat mereka menjadi setidak-tidaknya turut serta merasakan apa yang kita rasakan. Contoh sederhana, di musim pandemik ini kita tidak bisa maka kita cukup dengan menggunakan masker, maka kita sudah bisa berbagi hidup, berbagi kesehatan, berbagi peran untuk membantu negara. Nah, karena saya cuma sendiri di ruangan ini, maka saya membuka masker saya. Tetapi apabila saya ke pasar, apabila saya keluar ke toko atau ke tempat-tempat publik, maka saya wajib menggunakan masker. Itu sifat-sifat berbagi yang secara alamiah ada dalam hidup manusia. Jadi, mengasah empati untuk berbagi adalah satu upaya yang ada dalam diri kita yang dilatih secara terus-menerus ya untuk mengembangkan potensi dan sifat-sifat empatik agar dia dapat dimunculkan melalui kegiatan berbagi dengan diri sendiri, dengan keluarga, orang tua, dengan kakek nenek, dengan pihak sekolah, dan teman-teman, dan masyarakat luas. Apabila kita sudah memiliki ini, maka kita akan mengerti bahwa kita adalah manusia sejati. Slide berikutnya adalah kita melihat hakikat manusia. Ya,
bahwa hakikat manusia itu adalah manusia atau makhluk yang mencerminkan jati diri Sang Ilahi. Manusia adalah pribadi yang diperlengkapi dengan tubuh, jiwa, dan roh. Sejak manusia diciptakan dari awal sampai hari ini dan selama-lamanya, dia tetap akan sama, memiliki tubuh, jiwa, dan roh. Karena dia memiliki tubuh, jiwa, dan roh, maka sifat empatik dan sifat-sifat berbagi. Manusia adalah cerminan daripada apa yang telah dilakukan oleh manusia sebelumnya. Jadi apa yang kita perbuat hari ini adalah cermin pada apa yang telah diperbuat oleh manusia pada masa lalu. Dan apa yang diperbuat manusia yang akan datang adalah cermin daripada apa yang telah diperbuat masa kini. Dia memiliki tugas, fungsi sosial, ya, pergaulan, bermasyarakat. Dia memiliki sifat, fungsi budaya. Dia memiliki sifat. Sepertinya ada kendala, Bu Erna. Iya. Iya, Tidak ada kendala. suara. Iya. Ya, ditunggu ya. Iya. Anak ya. Untuk anak-anak mungkin menyiapkan pertanyaan sambil menunggu. Kemudian slide berikutnya. Terakhir informasinya begitu. Bisa didengar suara saya? Bisa Pak, bisa. Silakan Pak Oke. Ridwan. Ya, oke. Ya, maaf terganggu. Baik. Nanti bisa dibaca oleh anak-anakku sekalian. Kita langsung ke poin beberapa faktor penghambat manusia atau seseorang memiliki sifat empatik dan sifat berbagi. Yang pertama adalah sifat individualistik. Ya, sifat individualistik ini sangat berbahaya apabila kita tidak menyadarinya. Sifat individualistik itu adalah sifat di mana seseorang hanya mementingkan diri sendiri. Ya. Ya, dan dengan sifat ini maka manusia merasa tidak membutuhkan orang lain. Ya. Oleh karena itu harus disadari betul agar sifat individualistik tidak mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Ya, ini kenapa maaf. Dari ya, ya. Karena saya punya laptop lagi. Ya, baik Pak. Baik. Ditunggu Pak. Ya. Bisa di satu poin berikutnya setelah individualistik, Bu Erna, ada Ya, ya. Ya, sifat eksklusif ya Pak Redson ya, silakan. sebentar Ibu Erna, maaf. Ya. Iya. Iya. Ya, sifat yang kedua adalah selain individualistik adalah eksklusif. Eksklusif ini adalah sifat di mana terkadang kita merasa bahwa kita ini adalah satu kelompok atau satu komunitas atau satu pribadi yang lebih unggul daripada pribadi lainnya atau dengan kelompok atau komunitas lainnya. Nah, sifat-sifat ini adalah sifat yang sangat menghambat untuk bertumbuh dan berkembangnya sifat empatik dan sifat berbagi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Yang ketiga, sifat autistik. Sifat autistik ini adalah orang yang hanya mencintai dirinya sendiri. Ya, dia sulit mencintai orang lain, cinta dalam arti sifat kemanusiaan. Ya, jadi dia merasa tidak membutuhkan orang lain. Dia lebih senang dengan dirinya sendiri,
Dia lebih senang dan bahagia dengan barang-barang milik kepunyaannya, dan apabila orang lain mengganggu dirinya, dia akan pergi untuk menghindarkan diri daripada keramaian dan kehidupan sosial. Faktor ini akan sangat menghambat bertumbuh berkembangnya sifat rasa empati dalam kehidupan kita sebagai makhluk yang diciptakan Tuhan untuk dapat punya empatik atau rasa peduli kepada orang lain. Selanjutnya, sifat egosentris. Sifat egosentris ini akan menghambat kita untuk bisa melihat orang lain itu sebagai pribadi yang setara, karena kepentingan pribadi kita jauh lebih diutamakan. Ya, misalnya kita ada kepanitiaan di sekolah. Sifat feodalistik itu adalah sifat di mana suku, agama, atau kelompok-kelompok kita itu kita menganggap jauh lebih bermartabat, seolah-olah pembantu rumah tangga, satpam sekolah, sopir yang sering mengantar kita, mereka itu lebih rendah martabatnya atau kasta hidupnya. Apabila ini ada dalam diri kita sebagai manusia, maka kita akan terhambat untuk dapat melakukan atau mewujudkan rasa empati dan berbagi kepada orang lain. Selanjutnya kita pindah ke slide berikutnya adalah menjadi manusia yang memiliki manfaat orang lain. Bagaimana caranya agar kita sebagai pribadi, remaja, siswa, siswi itu dapat mewujudkan rasa empati dan keinginan untuk berbagi dan berguna serta bermanfaat bagi sesama. Yang pertama, kita harus memiliki hati yang tulus, ya, hati yang suci, ya, sesuci hati Bunda Maria menerima panggilan Tuhan. Harus memiliki hati yang suci, karena kalau kita tidak punya hati yang suci, maka kita akan menganggap rendah orang lain. Kita akan menganggap segala tugas, segala pekerjaan, segala kegiatan yang diberikan kesempatan kepada kita, semua akan menjadi beban, dan kita akan mengalami kesulitan untuk mewujudkan apa yang telah diberikan kepada kita. Yang kedua, tidak hanya memiliki hati yang ikhlas, selalu berbaik sangka. Berbaik sangka ini berbaik sangka kepada orang tua, kepada teman, kepada sahabat, kepada Tuhan, kepada lingkungan, dan kepada guru atau kepada siapa saja. Ya, tidak bisa kita selalu negatif dalam hidup ini. Pak Ritson ketika pertama kali mengalami kebutaan, merasa Tuhan itu tidak adil. Pak Ritson protes sama Tuhan, karena sudah 24 tahun menjalani hidup, kenapa baru diberi kebutaan? Kenapa tidak buta sejak lahir saja? Tetapi akhirnya Pak Ritson memiliki hati yang ikhlas untuk menerima keadaan, dan kemudian yang kedua, berbaik sangka. Ya, bahasa kerennya positive thinking. Berbaik sangka kepada Tuhan, berbaik sangka kepada orang tua, berbaik sangka kepada keluarga, berbaik sangka kepada orang lain. Akibat daripada memiliki hati yang ikhlas dan berbaik sangka kepada semua orang, maka kehidupan Pak Ritson menjadi pribadi yang merdeka. Tidak hanya menjadi pribadi yang merdeka, tetapi memiliki empati yang kuat
sifat berbagi yang besar, sehingga dalam keadaan yang buta seperti ini, Tuhan izinkan untuk mendidik, membina, melayani, menampung anak-anak tunanetra yang datang dari berbagai daerah di Indonesia yang saat ini dilayani di Yayasan El Safwat. Kemudian, apalagi yang harus kita kerjakan? Kita harus berlatih dan belajar. Tidak bisa tidak. Seperti pisau tadi, sekalipun pada saat kita beli di toko tajam, namun ketika sudah dipakai dia akan tumpul kembali. Demikian dengan kehidupan kita, rasa empati, rasa ingin berbagi, rasa ingin peduli, rasa care kita kepada sesama, apabila tidak dilatih, kemudian tidak selalu belajar, maka dia akan tumpul. Kalau rasa empati dan rasa berbagi hanya sekedar pelajaran dan pengetahuan, maka dia tidak ada artinya. Supaya dia berarti dalam hidup kita, maka kita harus belajar dan berlatih. Bagaimana caranya? Bisa dimulai daripada kelas 7, Taris Bendara, bikin program dalam kondisi pandemik. Ayo kita berlatih. Bagaimana caranya? Kalau kita punya masker 5 di rumah, bisakah kita berlatih berbagi 2 masker kepada mereka yang tidak punya kemampuan untuk membeli masker? Kalau kita punya hand sanitizer di rumah 1 lusin, bisakah kita berbagi 2 botol kepada mereka yang sama sekali tidak punya hand sanitizer? Jadi harus dilatih dan harus belajar. Ya, tidak usah yang besar-besar, dimulai dari hal yang sederhana. Kita harus melatih. Kalau kita dapat konten video yang punya motivasi dan inspirasi, kita bisa share kepada mereka yang sedang berputus asa. Dengan demikian, kita dapat menyelamatkan mereka daripada kehancuran hidup. Yang keempat, bagaimana supaya sifat empati dan rasa berbagi itu selalu ada dalam hidup kita adalah kita harus hidup di dalam komunitas yang sama. Kalau kita hidup di komunitas yang pelit, kikir, ya, orang-orang yang hanya mementingkan diri sendiri, maka kita akan terbentuk sejenis itu. Oleh karena itu, jangan salah mencari pergaulan. Ya, carilah pergaulan yang bisa sama dengan apa yang kita inginkan. Kalau kita ingin bisa berbagi, kita bisa ingin empati kepada orang lain, kita harus hidup di dunia itu. Karena akan sangat memudahkan kita untuk dapat melakukannya. Untuk bisa menjadi seorang ahli IT, maka kita harus banyak bergaul, banyak bertanya, banyak berkomunikasi dengan ahli IT. Kalau kita ingin menjadi YouTuber, kita juga harus bergaul dengan para YouTuber. Nah, Paritson juga ini YouTuber. Nah, jangan lupa subscribe. Ya, suster ya. Ya. Nah, yang berikut, yang kelima, bahwa rasa empati dan rasa berbagi pada diri kita itu harus dipraktekkan. Poin 1, 2, 3, 4 tadi tidak ada artinya apabila tidak kita praktekkan. Sama dengan kita memberi berlian kepada seekor binatang, babi. Tidak ada gunanya karena binatang babi tidak mengerti itu berlian atau bukan. Tetapi berlian akan bermanfaat apabila dia ada di tangan seseorang yang benar-benar membutuhkan hal tersebut. Dampak slide berikutnya, dampak daripada
rasa empatik dan tindakan kita berbagi, yang pertama adalah akan memunculkan kepuasan batin dan lahiriah. Kita akan merasa bahagia. Ya, ada sistem saraf di otak secara otomatis apabila kita bisa menjadi berkat bagi sesama, maka dia akan membuat kita menjadi bahagia. Alangkah jauh lebih baik apabila kita memberi daripada kita diberi oleh orang lain. Dan ini harus dipraktekkan. Dampak-dampak positif inilah yang harus terus kita kembangkan. Yang kedua, kita akan memiliki kesehatan jiwa, ya, kesehatan fisik. Karena apa? Manakala kita empatik dengan orang lain, manakala kita berbagi dengan orang lain, orang yang menerima ya rasa peduli kita, mereka akan mendoakan hidup kita. Banyak orang yang akan melindungi kita. Ya, Pak Ritson ini bukan orang kaya, tapi punya banyak teman orang kaya. Pak Ritson bukan preman, tapi punya banyak teman preman. Jadi kalau kemana-mana, banyak orang yang melindungi, banyak orang yang dapat membantu, banyak orang yang dapat menolong. Itu karena kita memiliki rasa empatik dan berbagi yang tanpa batas. Yang ketiga, dampaknya adalah kita bisa dengan rasa peduli yang ada pada kita menyelamatkan orang lain. Ada banyak cerita dari konten video yang sangat sederhana apabila kita share kepada mereka yang sedang mempersiapkan dirinya untuk bunuh diri, tetapi dengan menonton konten atau sekedar chat yang kita buat yang memberi semangat, maka mereka bisa memiliki harapan hidup. Padahal yang kita lakukan sangat sederhana. Dengan kita menyapa orang lain, menyapa orang tua, menyapa pembantu rumah tangga, menyapa orang yang membantu menjagai rumah kita, membantu mereka yang sering mengantarkan kita kemana saja, sapalah mereka dengan sebaik-baiknya, dengan sesopan-sopannya. Karena dengan demikian, maka kita menghargai, menghormati, dan menyelamatkan mereka. Dengan demikian, mereka memiliki harapan yang besar. Yang keempat, bahwa anak-anakku sekalian, kalian harus tahu bahwa apabila kita sudah terlatih, kita punya rasa empatik, dan kita terbiasa untuk berbagi, maka ingat baik-baik, ya, dari umur kalian yang belasan ini, bahwa kita akan memiliki rezeki yang datang dari Tuhan dengan segala caranya yang ajaib. Seperti video yang sudah kita nonton tadi, video sumur. Mungkin di rumah anak-anakku sekalian tidak ada lagi sumur tradisional macam itu, tapi di kampungnya Pak Ritson itu ada sumur begitu. Berpuluh-puluh tahun sumur itu ditimba airnya, dari nenek moyang sampai kakek nenek, sampai orang tua, sampai kita dewasa. Tetapi pertanyaannya, mengapakah sumur itu tidak pernah kering? Karena semakin ditimba air dalam sumur, maka mata air dalam sumur itu akan makin lebar, makin memancarkan air, makin mengalirkan air, sehingga sumur itu tidak akan pernah kering. Tetapi apabila satu sumur tidak pernah ditimba airnya, maka niscaya secara hukum alam, lambat laun sumur itu akan kering. Apabila anak-anakku sekalian, rasa empati dan rasa berbagi itu terus kita praktekkan dalam hidup ini, maka kita tidak akan pernah menjadi orang yang miskin dalam hidup ini. Ini yang bisa saya sampaikan, Bu Erna dan Suster Olivia serta Bapak Eto.
bahwa anak-anakku sekalian, jangan pernah takut untuk hidup berbagi dengan sesama. Dimulai dengan berbagi tugas dengan ibu di rumah, dengan ayah di rumah, dengan adik-adik di rumah, dengan kakak-kakak di rumah. Apa saja yang bisa kita kerjakan, lakukanlah yang terbaik. Terima kasih, Tuhan berkati. Amin. Terima kasih Pak Ritson Manyonyo yang telah menyampaikan nilai-nilai hidup yang akan kami tekuni dalam hidup kami selanjutnya. Anak-anak yang terkasih dan juga Bapak Ibu Guru, kita sekali lagi kita memberikan aplaus yang luar biasa untuk Bapak Ritson Manyonyo. Ya. Baik, untuk selanjutnya dari tadi yang disampaikan oleh Bapak Ritson kepada kita semua, terutama untuk anak-anak, bahwa kalau suster boleh merangkum ya Pak ya, nanti boleh ditambahin Pak kalau kurang, bahwa sifat empati selalu ada dalam diri kita dari lahir sampai nanti kita dipanggil Tuhan. Dan dalam mempraktekkan sifat empati itu kita harus belajar dari hidup kita setiap hari. Dan dalam mengasah empati untuk berbagi itu ada hambatan-hambatan yang ada. Yang pertama adalah sifat individualistik atau egois. Yang kedua, eksklusif atau bahasa gaulnya sekarang kalau dalam kehidupan anak-anak yaitu bahwa ada geng-geng. Saya kan anggota geng ini, jadi saya yang terbaik dan terhebat. Yang berikutnya adalah sifat autistik, yaitu mencintai diri sendiri. Yang berikutnya adalah egoisentris. Ini sama halnya dengan dalam kehidupan sehari-hari, mungkin dalam kehidupan anak-anak itu ada yang merasa saya yang paling hebat. Dan yang berikutnya adalah sifat feudalistik. Ini juga ada dalam kehidupan bersama. Dan juga yang menjadi dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita juga ada dampaknya, yaitu sikap empati. Tadi saya juga secara pribadi saya disapa, saya ditegur, saya diteguhkan bahwa selama ini saya juga memang belum sempurna. Tadi saya masih ingat bagaimana saya diajak untuk berbagi. Ya, kadangkala saya ini juga merasa bingung, Bapak, saya itu nggak punya apa-apa, saya mau berbagi apa? Dan saya tadi diajak untuk kita berbagi dari kekurangan. Di situ justru Tuhan akan mengalirkan rahmat yang luar biasa. Dan juga tadi bahwa bagaimana kita untuk mengembangkan sifat empati pada diri kita. Bagaimana agar kita diajak untuk punya hati yang tulus dan juga selalu berbuat baik, berlatih dan belajar terus-menerus, dan juga hidup dalam komunitas, dan juga kita harus praktek dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak hanya teori saja ya Pak ya. Kalau ditanya apakah sudah berbuat baik, sudah. Contohnya mana? Masih bingung. Nah, ini anak-anak, kita mulai hari ini punya semangat baru untuk berbagi dan mempraktekkan dalam hidup sehari-hari. Dan juga dampaknya akan kelihatan sekali ya Bapak ya, dalam kehidupan sehari-hari bagaimana kita ini kalau rela dan mau berbagi. Yang pertama adalah hidup akan selalu bahagia. Paling tidak setiap hari itu kita bisa tersenyum, kita selalu bisa tertawa kalau ketemu dengan orang lain. Yang kedua adalah hidup kita akan dan jiwa kita akan menjadi sehat, baik secara jiwa maupun fisik. Yang ketiga, itu juga orang lain akan merasakan bagaimana hidup kita sehari-hari ini. Saya masih sangat terkesan sekali dengan
kita adalah punya prinsip hidup lebih baik memberi daripada kita diberi. Ini menjadi perjuangan yang luar biasa untuk kita. Dan yang berikutnya, yang terakhir ini Pak, saya sungguh-sungguh terkesan. Kalau kita banyak memberi, Tuhan Allah itu akan mencukupi kebutuhan yang kita perlukan. Dan ini bukan hanya teori ya Pak, Bapak sendiri sudah mempraktekkan. Nah, saya berharap anak-anak bahwa kalian juga akan bisa belajar, kalian juga akan bisa mempraktekkan dalam hidup kalian masing-masing. Contohnya, bahwa kalian mungkin ada yang punya lebih uang saku atau barang-barang yang mungkin sudah tidak digunakan lagi, kalian bisa berbagi dengan teman-teman yang memerlukan. Baik, saya berharap kita semua akan dapat mempraktekkan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ritson Manyanyo tadi. Nah, untuk saat ini, kesempatan kalian untuk bertanya. Ayo, kalian tidak usah takut bertanya kepada Bapak Ritson, yang mungkin seumur hidup kalian tidak akan ketemu loh. Ini kesempatan kalian bertanya. Ayo silahkan anak-anak. Kayaknya Jonathan mau tanya nih. Halo Jonathan. Ini pada diam semua. Iya, iya, halo Bu. Mau bertanya enggak Jonathan? Ayo dong tanya. Sih. Nggak ada pertanyaan yang aku mau tanya. Oh iya, silakan. Enggak. Enggak. Aduh, Jonathan. Yang lagi nggak ada yang akan bikin pertanyaannya. Oh. Untuk yang lainnya, silakan. Izin, Suster, kalau boleh saya yang bertanya sama Jonathan. Oh, boleh Bapak Ritson. Silakan. Jonathan, Halo, Jonathan. siap-siap. Pak, boleh Pak. Halo Pak. Halo Jonathan. Ya, Halo. Jonathan sudah pernah bertemu dengan tunanetra? Pak, kepotong-potong. Apa Jonathan sudah pernah bertemu atau berjumpa langsung dengan tunanetra? Belum. Apa yang ada di pikiran Jonathan tentang tunanetra? Menurut aku sih itu lumayan seru ya. Gimana ya? Gak terdengar suaramu Jonathan. Oh, aduh. Suara kurang. Jonathan, Ya. suaranya Jonathan. Oke. Ayo anak-anak, mungkin ada yang mau bertanya lagi. Hans mungkin suster yang menjawab. Coba Hans, 7A tuh pertanyaan Oh, Pak Ritson. Yuk, Ya, Han. silakan. Oke, Hans boleh? Halo, Han. Nanti yang bisa menjawab suster kasih coklat. Halo Hans. Han. Tes. Ya, Jonathan, kenapa, Jo? Enggak, koneksi saya jelek banget. Oke, bisa dilanjut Jonathan. Bentar. Lihat dong. Bentar. Iya, tadi apa pertanyaannya? Pertanyaannya diulang, Pak. Jonathan belum terdengar. Oh,
apa yang ada dalam pikiran Jonathan ketika melihat tunanetra? Ayo Ju. Bisa? Wah, nggak jadi kasih coklat nih Jonathan. Coklatnya untuk suster aja nanti. Ngelek lagi tuh suster. Oh, ngelek lagi, baik. Untuk anak-anak yang lain yuk. Satu lagi nak, satu lagi yang mau bertanya. Saya kasih coklat bener nih kalau yang bertanya. Hai. Tadi coklatnya poison lagi ya Bu. Apa? Coklatnya pada poison deh sus. Apa itu? Apa nggak dengar nak? Titan Tadi mau coklatnya pada poison deh. Oh, apa itu? Racun ya? Poison ya? Apa itu? Apa itu? Ya racun. Oh, bukanlah. Nah, ini habis diajari positif thinking. Aduh. Belum selesai acara ini. Ya. Ayo, James Berlian. Suster, Titan 7A, suster. Mana? Titan, halo Titan. Ya, Titan rajin, suster. Titan rajin jawab di Zoom. Ayo, Titan. Titan. Halo, halo. Ya. Ayo, Titan. Pertanyaan? Iya. Ayo, Titan. Oke. Oh, Titan ini. Ya, Pak Oke, Rizon, yuk silakan. silakan. Ya. Sekarang Han, pertanyaannya sama, apakah Han pernah berjumpa langsung dan berinteraksi dengan tunanetra? Belum Pak. Belum. Belum. Apa yang ada dalam pikirannya Han manakala melihat tunanetra? Ayo, Han. Ya, anugerah Tuhan. Anugerah Anugerah Tuhan. Tuhan. Ya, Oke. weh. Oke. Cita-citanya Han mau jadi apa ke depan? Oh, Titan, Titan. Titan, Pak. Titan, Pak. Bukan Han. Ya. Titan. Oh, Litan, oke. Titan. Oke. Mau jadi apa ke depan? Belum. Belum. Kirakan mengalir. Oh, mengalir. Apanya yang mengalir? Air kali. Hai. Air. Oh, cita-citanya baik. Baik. Ada lagi, Oke. Nak. Satu lagi. Aduh. Oke. Bertanya dong. Richard, mana Oke. Richard? Satu pertanyaan. Ya, satu pertanyaan. Ayo, Richard. Ya. Waduh, pada sembunyi semua nih. Saya hitung ya. Yang tadi suster saya mau tanya Litan, apa yang sudah Litan lakukan baik sendiri maupun keluarga atau kelompok komunitas selama musim pandemi corona ini dari bulan Bagus. Maret sekarang? Ayo, Titan. Titan, Pak Rizon. Titan. Ke rumah. Lagi Titan. dan terus belajar di rumah, terus berolahraga. Oh. Mungkin Oke. ini Itu untuk kepentingan Dan sendiri. buat cuci tangan. itu untuk kepentingan sendiri, Titan. Kalau Adakah- Titan praktek empati. Ya, adakah sesuatu yang Lalu Litan menghargai lakukan untuk orang lain? dan menghormati, Oh, berbuat menghormati. baik, Ya, Iya. selalu Oke. menghargai. oke. Cukup, Bapak? Oke. Cukup, ya oke. Baik, Bapak, terima kasih, dan juga anak-anak yang terkasih, dan juga para orang tua yang mungkin pada siang hari ini tadi mengikuti kegiatan yang kita belajar bersama dengan tema mengasah empati untuk berbagi yang diberikan oleh Bapak Ritson Manyanyo.
Sekali lagi terima kasih ya Pak. Ya Nak. Tadi ada apa? Oh, suster, ini Richard, suster. Richard, aduh Richard, tadi suster suruh kamu bertanya, kamu tadi kemana? Silakan Richard. Richard mau bertanya? Gak ada sih, udah jelas. Sudah jelas. Sekarang suster mau tanya. Richard sudah praktek berempati belum? Aduh, pusing. Ayo Richard. kayaknya Hah? belum terlalu. Apa? Belum terlalu. Oh belum terlalu. Yang terlalu aja apa empati? Sedikit aja contoh. Kan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ritson bagaimana kita mengasah empati untuk berbagi. Uang jajan satu hari berapa? Saya nggak pernah dikasih uang. Saya nggak pernah dikasih uang jajan. Yang benar. Pernah tapi nggak sering. Oke, sekarang dibawain bekal berapa tempat sehari? 2. Pernahkah Richard berbagi dengan teman-teman yang tidak membawa bekal? Oh, saya pernahnya ngasih uang sama pengemis. Oh, bagus itu. Nah, itu adalah Richard sudah praktek dalam berempati dengan temannya yang tidak membawa uang saku. Hebat Richard. Baik. Bukan teman, Bu. Pengemis. Siapa? Hah? Pengemis. Oh, pengemis. Wih, hebat pengemis. sekali. Hebat sekali. Wah, luar biasa. Suster bangga punya murid seperti Richard yang sudah berempati. Oke. Baik. Saya nggak akan kasih kalau penting banget, urgent, teman butuh duit, ya aku kasih lah. Oke, baik. Itu merupakan sikap yang luar biasa. Richard sudah ber-CC5. Nah, untuk selanjutnya teruskan kembangkan ya, Nak. Baik, Bu. Makasih, Bu. Oke, terima kasih. Baik. Untuk selanjutnya, jadi sekali lagi terima kasih ya Pak Ritson Manyanyo yang telah membagikan dasar hidup paling tidak untuk anak-anak kami dan juga kami, Bapak Ibu guru dan juga orang tua yang tadi mengikuti kebersamaan bersama Pak Ritson Manyanyo. Sekali lagi terima kasih. Dan untuk selanjutnya, sebelum acara kita tutup, saya persilahkan kepada Pak Eto untuk menyampaikan sesuatu. Silakan Pak Eto. Terima kasih Suster. Pak Ritson, terima kasih banyak untuk kehadiran dan berkat yang kami rasakan ya bersama para peserta didik kelas 7. Sungguh luar biasa pada kesempatan yang baik ini kita bersama diajak untuk belajar bagaimana berempati dan berbagi, dan inspirasi dari Pak Ritson itu sungguh atau moga-mogahan bisa terinternalisasi dalam diri peserta didik. Dari apa yang disampaikan Pak Ritson ini memang sangat berguna bagi anak-anak kelas 7 dan juga nanti kelas 8 dan kelas 9. Karena memang para peserta didik, anak-anak hebat ini akan masuk dalam pembelajaran proyek yang ketiga yang bertemakan tentang berbagi untuk sesama. Jadi di SMP Tarakanita 2 ini menjalankan PJJ dengan Project Based Learning dengan mengangkat tema yang ketiga, berbagi untuk sesama. Maka inspirasi hari ini semoga bermanfaat buat anak-anak dan saya yakin itu akan terjadi. Anak-anak kelas 7 yang luar biasa, terima kasih untuk perhatian kalian pada kesempatan ini dan semoga dalam bimbingan Bapak Ibu guru kalian bisa akan memulai dan mengarungi proyek ketiga tahap demi tahap dengan lebih baik. Sekali lagi Pak Ritson juga Ibu mungkin di rumah, terima kasih banyak untuk kehadirannya hari ini menjadi berkat bagi SMP Tarakanita 2. Sekali lagi mewakili rekan-rekan guru
para peserta didik di SMP Tarakanita 2. Kami mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan sana sini yang terjadi dalam pertemuan ini. Terima kasih dan sampai jumpa Pak Rita. Thank you. Baik, terima kasih Pak Eto yang sudah menyampaikan sesuatu untuk kita semua, dan sekali lagi secara pribadi khususnya Izin, kepada Suster. Pak. Ya, terima kasih Pak Ritson, terima kasih banyak. Izin setengah menit boleh, Suster? Oh boleh, silakan Pak. Ya. Anak-anakku sekalian, Bapak Eto dan seluruh Dewan Guru daripada Tarakanita kelas 7 SMP, saya berterima kasih telah diberi peluang dan kesempatan untuk dapat berinteraksi pada hari ini. Adalah kebahagiaan dan kebanggaan buat kami. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa berbagi hidup dengan sesama melalui penggunaan masker agar kita terhindar daripada penyebaran dan kita juga sebarkan kepada orang lain, dan akhirnya kita terus serta membantu pemerintah negara untuk segera menyelesaikan pandemi ini yang baik. Dan yang paling terakhir, mari segera praktekkan habis acara ini ke YouTube-nya, masuk di channelnya Pak Ritson, berkembang channelnya dan banyak konten-konten yang menarik. Demikian, Suster. Terima kasih. Terima kasih Pak. Baik, marilah kita akhiri seluruh kegiatan pada hari ini dengan berdoa. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Ritson Manyonyo. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertahta di surga, kami bersyukur atas rahmat kehidupan yang boleh kami terima dan kami alami pada siang hari ini. Khususnya kami boleh bersama dengan Pak Ritson untuk menimba di dalam berproses dalam hidup kami, khususnya untuk mengembangkan sikap empati kami kepada sesama kami. Bantulah kami untuk senantiasa mau terbuka dan mau mengembangkan diri kami untuk hal-hal yang baik untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa bagi Pak Ritson dan juga keluarganya dan juga karya-karyanya. Semoga Engkau senantiasa melimpahkan berkat-berkat yang melimpah. Tuhan, ini semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bunda Maria, bintang samudra, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu dan juga anak-anak semua. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Ritson. Terima kasih Pak Ritson. Ya. Terima kasih, Suster. Terima kasih ya. Sehat-sehat Pak Ritson. Dan semua. Untuk Ibu dan putranya ya Pak.